internasional merupakan interaksi perdagangan dalam bentuk ekspor dan impor barang atau jasa melalui kesepakatan bersama antar negara. Berbagai komoditi diperdagangkan antar negara untuk memenuhi kebutuhan, termasuk komoditi kopi. Kopi sebagai komoditas utama terbesar kedua yang diperdagangkan di dunia setelah minyak, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor kopi dikenal di dunia memiliki specialty coffee melalui berbagai varian kopi. Berdasarkan data International Trade Center, Indonesia menempati posisi pengekspor kopi terbesar kelima di dunia, yang sebelumnya pada posisi keempat di tahun 2013 hingga 2016. Grafik ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor kopi di dunia. Penurunan jumlah ekspor komoditi kopi Indonesia perlu menjadi perhatian dan perbaikan strategi di kemudian hari, mengingat kopi menjadi produk unggulan ekspor Indonesia yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yang menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas ekspor andalan, kedepannya daya saing perubahan permintaan pasar perlu menjadi perhatian khusus. Aku cukup senang dengan perkembangan kopi khususnya di Kaliangkrik maupun Magelang secara umum. Semakin kesini, semakin banyak pelaku maupun penikmat, sehingga kopi akhirnya berkembang begitu pesat. Saya menilai agar kopi Magelang ini semakin bagus, semua harus fokus di bagiannya masing-masing. Contohnya kami yang pelaku kopi di hulu, maka sudah harus bisa bagaimana agar produk dari hulu itu mempunyai kualitas yang bagus. Untuk di tempat kami, dalam rangka menjaga kualitas produk kopi di tingkat hulu, pertama adalah bagaimana melakukan budidaya perawatan kopi di kebun-kebun ini secara maksimal, dari penanaman penaung, terus memangkas batang-batang yang tidak produktif, sampai poin terpenting adalah melakukan sistem petik matang. Nah, untuk pasca panen sendiri, kami sudah ada standar dengan minimal dia terjaga kebersihannya. Selanjutnya ada proses-proses fermentasi yang terkendali, sehingga nanti produk utama green bean kami itu berkualitas. Kedepan, agar kopi ini semakin baik, tentu membutuhkan kerjasama semua pihak ya, baik di lapangan maupun para pihak di pemerintahan atau birokrasi. Untuk saat ini, saya melihat sudah ada awal yang bagus, ada perhatian dari pemerintah dalam rangka mengembangkan potensi komoditi pertanian, salah satunya kopi. Harapannya itu sih, pemerintah hadir sesuai dengan kebutuhan, sehingga apa yang dikeluarkan dari keuangan negara ini dapat menghasilkan sebuah produk kopi yang bagus. Menghadapi lingkungan pasar yang semakin kompetitif, sehingga penting untuk mengetahui posisi produk dalam pasar. Identifikasi posisi produk digunakan sebagai landasan dalam merumuskan strategi pemasaran produk yang tepat untuk mampu bersaing di lingkungan pasar yang kompetitif. Hasil analisis dalam penelitian akan memberikan kontribusi strategi untuk mengevaluasi akibat tekanan pasar yang semakin kompetitif dan tantangan yang dihadapi kopi Indonesia pada pasar internasional. Metode RCA adalah metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif komoditas suatu negara di pasar internasional yang direfleksikan dari nilai ekspornya. Penelitian ini menghitung RCA dari 5 negara eksportir utama kopi untuk membandingkan keunggulan komparatifnya. Nilai indeks daya saing suatu komoditas dalam RCA memiliki dua kemungkinan, yaitu nilai RCA lebih dari 1 menunjukkan bahwa pangsa komoditas I dalam ekspor total negara J lebih besar dari pangsa rata-rata komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara. Sedangkan nilai RCA kurang dari 1 menunjukkan bahwa pangsa komoditas I dalam ekspor total negara J lebih kecil dari pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara. Analisis ekspor produk dynamic digunakan untuk mengidentifikasi daya saing produk dan untuk mengetahui apakah produk dalam performa yang dinamis atau tidak. Produk yang memiliki pertumbuhan nilai ekspor melebihi nilai rata-rata ekspor secara kontinu, maka produk tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang besar bagi suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa produk tersebut memiliki daya saing. Gambar ini menunjukkan 4 kategori umum dalam ekspor berdasarkan posisi pangsa pasar. Rising Star menggambarkan posisi pasar tertinggi atau dapat dikatakan pasar yang paling ideal. Loss Opportunity merupakan kondisi di mana pasar mengalami penurunan daya saing. Falling Star merupakan kondisi yang tidak diharapkan oleh suatu negara, namun kondisi Falling Star tidak seburuk kondisi Loss Opportunity.
Retreat merupakan kondisi di mana keberadaan suatu produk tidak lagi diinginkan oleh pasar. Di dalam gambar ini merupakan cara matematis dalam mengukur pangsa ekspor negara dan pangsa pasar produk dalam perdagangan internasional. Diamond Porter digunakan untuk menganalisis keunggulan kompetitif ekspor kopi di Indonesia. Analisis ini menyatakan 4 atribut yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait, serta strategi, struktur, dan persaingan antar industri. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT merupakan komponen penting dalam pengembangan strategi ke depan dengan cara membandingkan antara faktor eksternalnya peluang dan ancaman, serta faktor internalnya kekuatan dan kelemahan. Perbandingan faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT akan menentukan strategi terbaik yang dapat digunakan oleh perusahaan sesuai kuadran yang ditunjukkan.